Haleluya. Orang akan lihat bahwa kasih itu mengalahkan kekuatan apapun, mengalahkan ketakutan. Haleluya. Haleluya. Tadi sudah ada ya yang bilang, ngapain dipeduli orang-orang yang mau ganggu-ganggu, ibadah aja. Wah, ini saya bilang ini sudah mulai dipenuhi kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu mengalahkan segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Saudara, ayo bisa bawa, boleh kan? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus. Kita sudah tiba di gereja tanpa tembok satu pintu. Puji Tuhan, mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan, kita layani supaya mereka mengenal Tuhan. Puji Tuhan, sudah 7 tahun lebih kita di sini. Banyak mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu mencukupi keperluan kebutuhan pelayanan kita. Lah, dari mana masuknya? Wah. Iya, salah tadi. Ya. Sakit apa? Sakit apa? Sorga, Anda ketika mati, Anda meninggalkan dunia ini, Anda tidak pergi ke neraka, melainkan pergi ke sorga. Bersama Tuhan di sana. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan. Gitu harus semangat saudara ya. Supaya kita punya roh terbakar. Tapi kalau kita nggak semangat, roh kita nanti lama-lama redup. Loyo. Ya. Tapi kalau kita semangat, roh kita terus terbakar. Ya. Roh kita terus menyala dan menyambar. Ya, karena biasanya manusia, saudara, itu kalau diserang, ya, rohnya dia nggak terasa. Jadi dianggapnya biasa-biasa saja. Ya, walaupun dia suam-suam kuku, tidak lagi memuji menyembah Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi itu dianggapnya biasa. Tapi kalau jiwanya diserang, dia sudah mulai gelisah. Karena apa? Karena di dalam pikirannya sudah mulai banyak yang negatif-negatif, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, bahkan kadang-kadang ada ya seperti intimidasi, ancaman yang sebenarnya tidak ada. Tapi karena kejiwaannya mulai terganggu, barulah dia pergi ke psikolog, ke psikiater, atau pergi akhirnya ke pendeta, ya, minta doakan. Ya, saudara, tapi kalau tubuhnya yang diserang, itu langsung mencret, saudara. Haleluya. Langsung dia, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Haleluya. Iya. Saya kasih contoh sederhana aja. Ya, ibu ini sini. Digitin aja udah begitu ah. Itu belum kencang. Tapi kalau rohnya mau ditusuk-tusuk pun dia masih enjoy aja. Ya, rohnya diganggu masih biasa saja. Ya, tapi kalau sudah tubuhnya diganggu, itu langsung responnya sangat cepat. Ya, wah sakit. Gitu. Tapi ketika rohnya sakit, dia nggak bisa merasakan. Saudara, inilah saudaraku yang saya kasih, yang Tuhan bilang di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16, karena kau suam-suam kuku, aku akan muntahkan kau. Ya, jadi banyak orang yang rohnya sakit tapi nggak sadar. Ya, tapi kalau dia punya tubuh sakit, langsung dia sadar. Ya, ya. Jadi saudara, Anda ini harus mengutamakan kebutuhan roh Anda. Haleluya. Karena rohmu itu yang sebenarnya yang akan membawa engkau kepada Kristus. Rohmu itu yang membawa engkau kepada kerajaan Tuhan. Ya, karena Allah kita roh. Anda juga punya roh.
Tuhan tidak bicara ya lewat yang lain. Tuhan bicara lewat rohmu. Rohmu itu adalah ya tempat Tuhan untuk berkata-kata, tempat Tuhan untuk bicara. Tapi biasanya saudara, orang tidak peduli dengan rohnya. Kenapa? Karena dia pikir ya kalau Tuhan bicara dalam rohnya, dia nggak dapat apa-apa, cuma hanya dapat firman. Tapi kalau manusia yang punya kuasa atau yang punya uang berbicara kepada dia, kemungkinan besar dia tertolong. Saudara, padahal ketika Tuhan bicara dalam rohmu, itu artinya pasti ada jalan keluar. Haleluya. 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 Artinya kau pasti mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Makanya saudara, Anda harus bangun rohmu. Haleluya. Karena buah roh itu adalah kasih. Ya, kalau saudara tidak hidup dalam kasih, ya, saudara tidak akan pernah bisa bercerita tentang Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa menceritakan tentang siapa dan bagaimana dan seperti apa Tuhan itu. Karena apa? Karena saudara tidak punya kepribadiannya. Karena kepribadian Tuhan adalah kasih itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Anda mau dipenuhi dengan kasih Tuhan? Iya. Saudara, yang luar biasa kasih Tuhan ini di 1 Yohanes 4 ayat 18 mengalahkan ketakutan. Ya, karena banyak orang berpikir kalau kita mengasihi, kita harus rela diinjak-injak, dipukul, dibunuh dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18, itu justru kasih mengalahkan ketakutan. Haleluya. Artinya orang yang dipenuhi dengan kasih, dia itu nggak takut sama manusia. Dia nggak takut sama kematian. Dia nggak takut sama kemiskinan. Dia nggak takut sama kekayaan. Dia nggak takut sama pangkat-pangkat. Dia hanya takut sama Tuhan. Takut akan Tuhan itu mengalahkan takut akan kematian. Takut akan Tuhan itu mengalahkan takut akan kemiskinan. Takut akan Tuhan itu mengalahkan takut akan manusia. Takut akan Tuhan itu yang membuat engkau selalu hidup berkemenangan. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, takut akan Tuhan, ya, yang membuat engkau hidup lebih daripada pemenang. Saudara, Tuhan datang ke bumi, ya, itu bukan hanya sekedar memberikan dirinya buat saudara, ya, tapi Tuhan datang ke bumi itu memberikan karakternya buat saudara, sehingga karakter Kristus itu jadi milikmu sendiri. Haleluya. Haleluya. Pernahkah saudara lihat Yesus takut menghadapi tantangan? Yesus tidak pernah takut menghadapi tantangan. Dan Yesus tidak pernah ya takut menghadapi masalah, menghadapi persoalan apapun. Yesus hanya ya tidak mau ya dia melanggar firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Dan tidak mau dia melanggar ucapannya. Bahkan dia tidak bisa melanggar ucapannya. Jadi saudara, makanya semua yang Tuhan ucapkan itu Tuhan harus lakukan. Itu Tuhan harus perbuat. Sebab apa? Sebab dia mau buktikan kepada semua makhluk bahwa dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Haleluya. Haleluya. Manusia suka bohong. Manusia suka ngibul. Manusia suka dusta. Hanya Tuhan yang tidak pernah berdusta. Apakah Anda hari ini mempercayakan hidupmu kepada si pendusta? Tidak. Si pendusta banyak, tapi bapak dusta adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44, dialah bapak pendusta.
Apakah hidupmu kau serahkan kepada yang tidak pernah berdusta? Apa kepada si pendusta atau bapak pendusta? Kepada yang tidak pernah berdusta. Kalau hidupmu kau serahkan ya kepada yang tidak pernah berdusta, maka hidupmu juga menjadi manusia jujur. Amin. Haleluya. Hidupmu menjadi manusia jujur. Amin. Jadi saudaraku yang saya kasih, kejujuran ya itu lebih berharga daripada kekayaan. Kejujuran itu lebih berharga daripada pangkat jabatan. Kejujuran lebih berharga daripada kekuatan fisik yang bisa salto sampai 7, 8, 10 meter. Karena apa? Karena orang jujur dikasihi Tuhan. Tuhan bergaul erat dengan orang-orang jujur. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, orang rendah, kalau dia merendahkan diri, itu bagus. Tapi kalau dia rendah karena perbuatannya, itu yang tidak boleh. Banyak orang rendah karena perbuatannya. Ya, lihatlah itu. Ya, suka bohong, suka dusta, tidak jujur. Haleluya. Haleluya. Hidupnya ya selalu berbohong, berdusta, penipu. Ya. Akhirnya apa? Tadinya yang dia bernilai sebagai manusia, jadi nilainya itu sudah rendah, bahkan di bawah binatang. Ya. Kalau binatang seperti domba, seperti kerbau, seperti ayam, ya, mau mati masih direbutin orang, mau dipotong karena ada harganya. Direbutin orang mau dipotong. Tapi kalau manusia pendusta mau mati, nggak ada yang ngerebutin. Percaya nggak? Haleluya. Nggak ada yang mau rebutin. Malah mereka bilang, syukur lu, syukur lu. Ya, kalau syukur dengan syukur lu itu beda artinya. Syukur itu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Haleluya. Tapi kalau syukur lu itu negatif artinya. Itu sama dengan bahasa Medan, mampus lu. Haleluya. Itulah kematian orang dusta. Ya, kalau pendusta, pembohong, penipu, pasti matinya nanti dikutukin banyak orang. Tapi kalau orang jujur, saudara, ditangisi banyak orang. Haleluya. 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 Saudara pernah dengar ya Tresia? Ya, dia orang biasa. Ya, sekarang sampai diagung-agungkan, sampai dijadikan santa ya. Iya. Karena apa? Karena ketulusannya, kebaikannya, kejujurannya. Haleluya. Dia mengasihi semua orang tanpa pandang dia agama apa, suku apa, ras apa. Nggak pandang dia status sosialnya apa. Dia mati dimuliakan. Haleluya. 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 Tapi orang-orang pendusta, pembohong, penipu, orang-orang yang beringas, matinya pasti disyukurin orang. Saya harap ya ketika saudara nanti meninggal, banyak orang yang kehilangan. Haleluya. 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 Iya. Ada orang ya bersukaria. Kenapa? Karena ada satu orang yang mati. Kenapa kau bersuka cita dia mati? Karena ini suka ganggu orang ibadah kan. Haleluya. Ini tukang palak. Ini suka ganggu orang ibadah. Tapi kalau engkau orang yang punya kasih, jujur, ya, pasti banyak orang yang akan kehilangan ketika engkau meninggalkan dunia ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, kasih
yang sempurna hanya ada pada Yesus. Amin. Dan ketika engkau mau punya kasih itu, engkau harus tinggal di dalam Dia. Karena engkau nggak akan menemukan kasih yang lain, yang sempurna seperti kasih Yesus. Amin. Jadi tidak ada yang lebih benar. Kalau ada yang lebih benar berarti ada yang benar. Jadi yang ada hanyalah kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kasih itu tidak ada dua, tidak ada tiga. Kasih itu hanya satu, Yesus Kristus. Kalau saudara memiliki karakter Kristus, Anda memiliki kasih. Amin. Haleluya. 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 Saudara, kasih akan membuat engkau hidup bersemangat. Amin. Akan membuat engkau hidup tidak gampang lelah, tidak gampang capek. Kenapa? Karena kasih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, kasih kekuatannya melebihi bom atom yang pernah meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, makanya kalau orang sudah dipenuhi dengan kasih, saudara, dia tidak takut. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Amin. Ada Tuhan yang selalu memelihara hidupnya. Ada Tuhan yang selalu membela dia. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Haleluya. 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 Saudara, Yesus kenapa ambil muridnya cuma 12 orang? Apakah Yesus tidak bisa jadikan 1000 orang muridnya? Bisa. Tapi kenapa cuma 12 orang? Karena saudara, kekuatan kasih yang Tuhan impartasikan kepada muridnya itu cukup menggoncangkan seluruh dunia. Haleluya. Haleluya. Jadi banyak belum tentu kuat, dikit belum tentu lemah. Banyak kalau nggak ada kasih percuma. Ya, mereka hanya berani ketika rame-rame. Tapi kalau punya kasih, walaupun dia tinggal sendiri di daerah orang yang anti dengan Kristus, dia tidak akan menjual imannya. Amin. Amin. Dia akan bilang sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Itulah kekuatan kasih. Tapi kalau nggak ada kasih, giliran kalian rame-rame, kalian akan mengatakan tidak ada lain selain Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi kalau itu saudara kita ucapkan bukan karena kasih, maka sekali waktu akan dibuktikan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya Tuhan, apalagi dengan ISIS. Haleluya. Haleluya. Ditaruh golok di sini. Kalau kau aku Yesus Tuhan, mati kau hari ini. Tapi kalau kau bilang Yesus bukan Tuhanku selamat, yang mana kau pilih? Martir saja. Martir saya. Haleluya. Iya saudara. Iya. Orang yang punya kasih itu cerdas. Kenapa? Seperti yang ibu ini bilang. Ya, walaupun dia nggak menyangkal, toh mati juga. Hanya tanggal, bulan, dan tahunnya saja mungkin yang berbeda. Kalau dia pertahankan Yesus, toh mati juga. Tapi bedanya, kematian orang yang mempertahankan imannya langsung dijemput oleh Yesus. Langsung bersama Tuhan di dalam kerajaan. Tapi kematian orang yang menyangkal Yesus Tuhannya, maka dia akan dibuang ke api neraka yang kekal. Perbedaannya di sana. Anda ingat Stefanus? Haleluya. Waktu dia mati karena mempertahankan imannya, dia langsung disambut. Haleluya. Oleh Yesus sendiri. Bukan oleh malaikat. Ada orang terlalu bangga disertai malaikat. Dan ada ajaran-ajaran. Nanti kalau kau mati dipanggil malaikat. Dibawa ke 72 bidadari. Haleluya. Dikawinkan. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita yang jemput Tuhan sendiri.
Malaikat itu saudara, itu tidak ada setetes air di lautan kekuatannya dibandingkan Tuhan. Yang jemput orang percaya Tuhan sendiri. Haleluya. Haleluya. Saudara, seumpama saya mendengar anak saya meninggal misalnya di Ambon. Mohon maaf, ini bukan nubuatan, saya hanya beri contoh. Saudara, dalam situasi kondisi seribet apapun saya akan terbang ke Ambon. Walaupun mungkin nggak punya uang cash, saya harus jual apa saja. Utang kek, apa kek, yang penting saya harus ke Ambon untuk menjemput anak saya. Haleluya. Tapi kalau itu pembantu saya, mungkin saya katakan titip salam saja. Haleluya. Haleluya. Kau bukan orang lain bagi Tuhan. Kau anak kandungnya. Kau harus dipelihara dia. Dijagai, dilindungi. Haleluya. Saudara, ini yang sangat dahsyat. Ya. Tuhan itu, ya, itu saudara tidak bisa menyangkal dirinya. Dia harus mengasihi anaknya. Itu yang luar biasa. Dia tidak bisa menyangkal itu. Haleluya. Haleluya. Padahal dia maha kuasa. Harusnya dia nyangkal juga siapa yang mau hukum dia. Tapi dia tidak bisa nyangkal itu. Itu sudah habitnya, sifat dasarnya, karakternya. Makanya saudara, kalau Anda anak Tuhan, Anda tidak perlu khawatir. Karena Tuhan pasti saudara pelihara, jagai, lindungi saudara. Haleluya. 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 Saudara, anak-anak Tuhan dikasih harta sama Tuhan. Hartanya ini tidak bisa dikalahkan oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Hartanya namanya kasih. Haleluya. Haleluya. Kasih nggak bisa dikalahkan oleh apapun saudara. Ya. Makanya suami istri itu tidak bisa dipisahkan terkecuali kematian. Ya, kemarin waktu saya KKR di Makassar ada yang bilang tidak bisa dipisahkan kecuali karena maut. Salah. Karena saudara, kalau kita dipisahkan karena maut, maut akan membawa kita ke api neraka. Tapi kalau kita dipisahkan kematian, kematian itu hanya pisahnya roh dengan tubuh kita. Karena tubuh kita ini, saudara, darah dan daging. 1 Korintus 15 berkata darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah? Karena darah dan daging ini dibentuk sejak di janin ibu sampai dewasa seperti ini. Ini semua adalah akibat perbuatan Adam dan Hawa. Ya, dosa. Makanya di dalam Alkitab ada dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Banyak orang yang menyangkal itu. Tapi saya mau kasih bukti. Kalau Adam dan Hawa tidak buat dosa, Anda tidak ada di kolong ini. Ya, gampang untuk buktinya. Kenapa kalian ada di kolong ini? Karena Adam dan Hawa. Haleluya. Haleluya. Seandainya Adam dan Hawa taat sama Tuhan terus di Taman Eden, Kita tidak ada. saudara tidak ada di sini. Saudara tidak ada di kolong. Haleluya. Haleluya. Betul atau betul? Benar atau iya? Iya. Haleluya. Iya. Jadi saudara, ya, karena Adam dan Hawa lah kita ada di sini. Jadi kalau ada orang tertentu, ajaran tertentu yang tidak percaya adanya keturunan dosa Adam dan Hawa, itu bohong. Itu nggak mungkin. Haleluya. Haleluya. Tetapi bedanya dengan kita anak Tuhan, dosa keturunan Adam dan Hawa telah dipatahkan oleh Yesus di atas Golgota, dan dia kalahkan itu maut. Dan dia berkata, maut, maut, di mana kemenanganmu? Maut, maut, di mana sengatmu? Haleluya. Saudara tidak mungkin bisa ngalahkan maut. Sedangkan ngalahkan perut aja nggak bisa. Apalagi ngalahkan maut. Saya suruh Anda puasa 1 hari 1 malam aja belum tentu kuat. Saya sudah pernah puasa 3 hari 3 malam. Besok
Sabtu pasti saya puasa. Jadi setiap saya tidak keluar kota, saya puasa. Malam puasa, buka jam 5 sore. Itu terus menerus dilakukan kalau di rumah. Kalau keluar kota, baru saya tidak puasa. Tapi saya pernah lakukan puasa 3 hari 3 malam. Ya, nah, saya mau kasih tahu ke saudara, saya yakin, mohon maaf, bukan mengecilkan, tapi ini keyakinan saya. Ya, perutmu aja nggak bisa kau kalahkan. Apalagi kau mau kalahkan maut. Bohong. Haleluya. Jadi kalau ada orang di sana yang berkata dia bisa masuk surga tanpa Yesus, tanya, ngalahkan mautnya gimana? Haleluya. Mengalahkan mautnya gimana? Tanya. Ya, kalau dia bilang dia bisa ngalahkan maut, coba kau nggak makan 2 hari 2 malam. Sedangkan perutmu nggak bisa kau kalahkan, apalagi maut. Haleluya. Haleluya. Makanya Anda dan saya orang beruntung. Amin. Kenapa? Anda dan saya bisa percaya kepada yang sudah mengalahkan maut. Amin. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau tidak, saudara pasti nanti akan dijemput oleh roh maut. Ya, tinggal tunggu kapan waktunya. Anda akan dijemput oleh roh maut. Tapi ketika Anda di dalam Kristus, roh maut sudah dikalahkan. Anda orang-orang yang beruntung. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Jadi saudara jangan nyesal kalau saudara sekarang sudah percaya Yesus. Karena ada orang yang nyesal. Kenapa ya sekarang saya kok jadi banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesulitan. Dulu waktu saya belum percaya Yesus, sepertinya biasa-biasa aja. Tapi setelah saya percaya Yesus kok sepertinya hampir tiap menit saya menghadapi masalah. Saudara, itu sebenarnya waktu kau belum percaya Yesus pun masalah itu ada. Tapi kau tidak anggap masalah karena kau bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara dunia. Contoh begini, kau lagi pusing, ada duit, beli rokok 1 batang, beli kopi setengah gelas, kasihku, lepas. Jadi seolah-olah kau selesai masalah, padahal enggak. Haleluya. Itu bagaikan kau naik pesawat, ya, kau pikir kau sudah lepas dari awan yang satu, tapi kau akan berhadapan dengan awan yang lain lagi. Haleluya. Iya. Jadi sebenarnya dulu pun banyak masalahmu, banyak persoalanmu, tapi kau menyelesaikan dengan cara-cara dunia. Contoh, kau sakit hati sama orang, kau maki-maki dia, puas rasanya. Betul? Ya. Ya. Apalagi kau pergi ke dukun, santet dia, mati dia, senang hatimu, puas. Haleluya. Jadi seolah-olah tidak ada masalah. Tapi ketika kau dalam Tuhan, kau suruh mengasihi, kau suruh mengampuni. Ini yang jadi masalah. Bukan berarti masalah yang membuat masalah, dirimu yang bermasalah. Karena dirimu tidak dipenuhi kasih. Kalau dirimu dipenuhi kasih, sebesar apapun masalah tidak ada jadi masalah. Karena kasih itu kekuatan yang dahsyat yang mengalahkan segalanya. Haleluya. Saudara, inilah yang dicari banyak orang di zaman sekarang. Mulai dari orang yang tidak berpendidikan dengan orang yang punya pendidikan tinggi, mereka semua membutuhkan kasih. Amin. Mulai dari orang yang tidak punya duit dengan yang uangnya tidak berseri, mereka membutuhkan kasih. Amin. Mulai dari kopral sampai jenderal membutuhkan kasih. Amin. Mulai dari presiden sampai rakyat jelata membutuhkan kasih. Amin. Saudara tahu kenapa ada keributan di dalam keluarga-keluarga orang yang banyak uang? Ada keributan di dalam keluarga-keluarga padahal dia orang pangkat. Ada keributan
di dalam keluarga-keluarga, padahal dia ini orang yang populer, kaya raya, tersohor. Kenapa? Karena nggak ada kasih. Haleluya. Haleluya. Kalau kalian punya kasih Kristus, hidup kalian pasti terus lebih daripada pemenang. Itu pasti, saya pastikan. Bukan hanya omong-omong, tapi itu saya pastikan. Haleluya. Haleluya. Saudara, inilah yang dunia nggak punya. Inilah yang dunia nggak bisa kasih. Bagaimana mungkin dia bisa kasih? Dia nggak punya. Haleluya. Sementara apa yang dia nggak punya, kau punya. Kau mungkin nggak punya uang. Kau mungkin nggak punya pangkat. Kau mungkin juga nggak punya pergaulan yang hebat. Tapi kau punya yang lain daripada yang lain. Amin. Yaitu kasih. Kau bisa bagikan itu. Haleluya. Haleluya. Mereka akan melihat ini orang beda dengan yang lain. Sudah dimaki-maki, sudah dicaci, sudah dilarang ibadah, sudah dilarang memuji Tuhan, sudah dilarang menyembah Tuhan. Jangan duduk di situ, jangan ibadah di situ, tapi toh di situ terus. Bukan karena perlawanan. Ini bukti kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak takut sama siapapun. Itu jawaban. Haleluya. Hari ini saudaraku yang saya kasih, saya katakan kepada saudara, kasih yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan diambil Tuhan dari luar diri Tuhan. Ya, kasih yang Tuhan berikan kepada kita bukan diambil Tuhan dari luar diri Tuhan, tapi dia bagi dari dalam dirinya sendiri. Kalau saya kasih uang saudara, saya bisa ambil dari luar. Mah, minta uangnya 10.000, ku kasih ke dia. Haleluya. Kasih yang Tuhan berikan bukan seperti itu. Kasih yang Tuhan berikan itu yang keluar dari dalam dirinya. Saya merinding, saudara. Saya merinding karena saya mengalami. Saya merinding karena saya mengalami. Haleluya. Senin, Selasa, Rabu, kegiatan begitu padat di Makassar. Ya, setiap penjemputan dengan mobil yang berbeda-beda, Pajero, Innova, macam-macam, keluar hotel, masuk hotel, keluar gereja, masuk gereja. Saudara, tapi semua itu akan dikalahkan oleh kasih. Kasih itulah yang menghancurkan itu sehingga saya bisa ada di sini. Kalau tanpa kasih itu, saya tidak akan bisa ada di sini. Haleluya. Saya tidak mungkin ada di sini. Tapi kasih itu yang menghancurkan semua itu. Kasih tahu sama teman-temanmu biar Kamis besok penuh lagi, pulih seperti dulu. Bilang sama mereka, kasih kita telah menghancurkan pengkhianat-pengkhianat. Pendusta, penipu, tanah negara dibilang tanah dia. Haleluya. Haleluya. Tanah negara mau disewakan. Tanah negara harus dibayar. Tanah. Haleluya. Kan saudara sekarang tambah berani kan? Dulu saudara penakut saya lihat. Karena kasih. Mungkin sisanya tinggal sendiri, tinggal segini. Nggak apa-apa. Nanti Anda beranak pinak secara roh. Bukan beranak pinak jebrot. Beranak pinak secara roh. Karena kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya berdoa engkau beranak pinak secara roh. Sehingga besok sampai jalan raya. Haleluya. Haleluya. Orang akan lihat bahwa kasih itu mengalahkan kekuatan apapun, mengalahkan ketakutan. Haleluya. Haleluya. Tadi sudah ada ya yang bilang, ngapain dipeduli orang-orang yang mau ganggu-ganggu, ibadah aja. Wah, ini saya bilang ini sudah mulai dipenuhi kasih Tuhan.
Karena kasih Tuhan itu mengalahkan segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika engkau berada di dalam kasih Kristus, ya, hidupmu ini saudara penuh dengan gelombang-gelombang kasih yang kau rasakan setiap waktu, setiap saat, sampai akhirnya hatimu haus lapar akan Dia. Amin. Kepingin terus kepada Tuhan. Amin. Saya kalau kurang doa rasanya kering. Kalau kurang doa rasanya hidup saya hambar. Kalau keintiman saya dengan Tuhan mulai renggang, rasanya hidup ini pingin gak ada aja. Hampa. Kenapa? Karena kasih. Haleluya. Haleluya. Saya rindu saudara juga mengalaminya. Saudara juga bisa mengalaminya. Inilah saudara bedanya. Apa yang manusia beri itu akan berkurang dari dirinya. Sekarang saya punya uang 20.000, saya kasih 10.000, uang saya tinggal 10.000. Tetapi kesempurnaan Tuhan itu tidak membuat kurang sedikit pun, seberapa banyak pun kasih yang Dia berikan kepada. Amin. Oleh karena itu jangan pernah kau berkata, sudah terlalu banyak orang yang percaya Tuhan, nanti sorga nggak muat. Haleluya. Kan ada itu omongan begitu, walaupun itu bercanda. Tapi candaan ini sebenarnya canda pengkhianatan. Haleluya. Ya. Padahal dia karena malas memberitakan Injil. Karena malas membawa jiwa-jiwa. Dia bilang udahlah, nanti sorga nggak muat. Haleluya. Saya uji ya. Kamis besok ini 1 orang bawa 1 jiwa. Amin. Saya uji. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ketika kau mampu membawa jiwa kepada Tuhan, itulah bentuk kasihmu terhadap Tuhan. Haleluya. Bukan kau mau pamer, bukan. Tapi karena kau mengasihi Dia. Saudaraku yang saya kasih, kasih yang sempurna, kasih yang dari Kristus. Realisasinya, prakteknya, kasih yang sempurna itu adalah membawa manusia menghadap Kristus, membawa manusia datang kepada Yesus, membawa manusia mengenal Yesus. Itulah kasih yang sempurna. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi biasanya saudara, ya banyak orang tidak tahu. Wah, itu baik kali, itu sangat mengasihi. Kenapa? Saya dikasih makan. Itu orangnya penuh kasih. Kenapa? Saya dikasih duit. Itu orangnya penuh kasih. Kenapa? Saya dikasih kontrakan. Itu orangnya penuh kasih. Kenapa? Saya dikasih gerobak. Haleluya. Haleluya. Tapi kau tidak dibawa kepada kebenaran. Kau tidak dibawa kepada Kristus. Bahkan kau dinina-bobokkan, dimanja-manjakan, dijadikan komoditi supaya banyak orang. Dengan iming-iming itu, saudara, saya bisa kumpulkan banyak orang. Saya bilang aja, saya kasih nasi bungkus sama saya kasih 15.000 1 orang. Saya yakin ini besok penuh. Dari mulut ke mulut. Tapi saya berdosa di hadapan Tuhan karena saya menjual saudara. Itu yang banyak dilakukan orang di zaman sekarang. Itu yang tidak pernah saya lakukan selama 7 tahun lebih di sini. Karena saya tahu itu dosa. Haleluya. 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 Karena nanti kau datang kepada Tuhan bukan karena kau pingin dengar firman. Kau datang kepada Tuhan sudah ada di pikiranmu 15.000 nasi bungkus. Dengan ayam yang besar. Dimakan bertiga. Dimakan bertiga nggak habis.
Saudara, saya ya katakan sama istri saya. Ya, dengar, saya katakan sama istri saya. Kita membagi makanan yang sebaik mungkin. Ini bukan untuk mereka biar datang karena makanan. Tapi mereka memang betul-betul menikmati kebenaran kasih Kristus itu. Haleluya. Kalau hanya mau bagi, ngapain gua lama ini? Udah hampir 40 menit atau 30 menit. Udah bagi aja, udah pulang saya. Haleluya. Karena yang ada di pikiranku, bagaimana ibu ini berubah. Bagaimana ini berubah. Bagaimana ini berubah. Bagaimana ini berubah. Itu yang ada dalam pikiranku. Haleluya. Tapi supaya mereka tidak marah-marah, setelah aku khotbahi, ku kasihlah dia makan. Haleluya. Haleluya. Tapi misinya supaya berubah. Kalaupun toh nggak berubah, itu bukan salah saya. Karena misi saya supaya saudara berubah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika engkau bisa mengalami Tuhan, ini harta yang sangat mahal. Iya. Banyak misionaris-misionaris yang mereka keturunan orang-orang bangsawan dari Eropa sana, mereka datang ke Papua pedalaman dan hidup dalam kesederhanaan, tetapi mereka bisa bahagia. Apa rahasianya? Karena kasih itu. Karena memiliki kasih Kristus. Haleluya. Haleluya. Apakah pernah kau lihat ada orang, kasihan orang ini, jiwanya belum terselamatkan? Apakah ada dalam pikiranmu seperti itu? Ada. Puji Tuhan. Puji Yesus. Tapi kebanyakan orang, kasihan orang ini lapar. Nah, makan. Hanya sebatas itu. Haleluya. Itu mah kasih eros, bukan kasih Kristus. Haleluya. Itu orang dunia juga bisa lakukan. Tapi yang Tuhan mau bukan itu. Nah, ini datang lagi orang. Akan saya tambah lagi khotbahnya. Haleluya. Haleluya. Silakan. Biarin ya. Itu juga bentuk kasih saudara terhadap mereka. Iya. Iya. Mungkin mereka tinggalnya jauh. Ya. Dari tempat lain mereka kemari, ya, dan mungkin juga mereka naik jet lengko itu 2 jam baru lewat, iya, udah gitu nyebrang getek lagi, iya, haleluya, haleluya. Nah, tadi itu yang udah nulis berarti dia bukan. Berarti dia bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Saudara begini, ya. Yang bahaya ya bagi perutmu, ya. Mulutmu bisa makan, tapi nggak bisa dicerna. Itu bahaya. Itu nanti tambah hari tambah buncit, namanya jadi busung angin lah, busung lapar karena kurang makan, Bu. Ini bukan busung lapar. Iya, busung kekenyangan. Haleluya. Iya. Jadi saya harap Anda ini bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Haleluya. Saudara, mohon maaf, jangan tersinggung. Kadang-kadang saya malam itu ya mikirin saudara itu sedikit arah ke stres. Kenapa? Karena begini, paham nggak mereka yang saya sampaikan? Sudah paham, mereka ini mau nggak lakukan? Haleluya. 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 Tapi di sisi lain ada yang membuat saya bisa terlepas dari stres ini. Ya sudahlah, itu urusan Tuhan lah.
Yang penting tugasku menyampaikan ini semua. Haleluya. Nggak usah diurusan sama Tuhan. Haleluya. Urusan sama Tuhan aja, Pak. Haleluya. Itu menyampaikan. Amin. Iya, saudaraku yang saya kasih, betapa enaknya bisa jawab jawaban. Haleluya. Iya. Iya. Sekarang kalau Anda paham, saya mau tanya. Selama saya bicara mungkin ada 35 menit, 40 menit, atau mungkin 50 menit, apa yang saudara ingat? Kasih Kristus mengalahkan seluruh jenis rasa takut. Ada lagi? Apa? Adanya kita di sini karena kasih. Yesus itu bisa boleh jadi sahabat kita dimanapun kita berada. Karena kita bisa ada di sini, bisa seperti Bapak di Makassar. Ya. Tapi kita bisa merasakan bahwa dia tetap ada mengasihi kita. Jadi Oh. itu tetap ada sahabat yang sejati. Oh iya ya, haleluya. Iya, maksudnya jangan lepas dari konteks yang saya sampaikan tadi, ya. Kasih bisa mengubah segalanya. Apa tadi? Kasih bisa mengubah segalanya. Terus. Kita sombong, kita Iya. Betul, berikan sorak-sorai. Terus apa lagi? karena kasih kita ada di sini. Amin. Amin. Apa lagi? Yang ada di sini tuh Pak Lubis ya, Go. Iya. Yang ada di sini. Iya. Menangkan jiwa. Iya, amin. Kalau hidup kita dipasrahkan kepada Kristus, kita menyembah Bapa yang Ya. tidak berdusta, Ya. aplikasi kehidupan juga kita menjadi lebih jujur di setiap langkah, pekerjaan dan apapun yang kita lakukan. Haleluya. Iya. Kasih mengubah karakter Iya. seseorang. Kesombongan membuat Anda jadi hancur. Tapi saudara, konteksnya itu ya memang betul, tapi konteks yang saya sampaikan tadi ya, saudaraku yang saya kasih, saya sudah bilang ya, kasih itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sekali, bahkan melebihi kekuatan bom yang pernah jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Artinya bom Hiroshima Nagasaki itu hanya bisa meluluhlantahkan sekian ratus hektar atau sekian ribu hektar. Tapi kasih ini bisa dirasakan oleh semua manusia. Bahkan bisa dirasakan seluruh alam semesta. Haleluya. Saudara, jangan Anda tidak paham. Anda harus paham. Kasih ya, ini hidup. Ya, saya sudah bilang tadi. Kalau saya kasih saudara uang, saya ambil dari istri saya kasih. Tapi kasih yang Tuhan berikan kepada saudara bukan diambil dari luar dirinya. Itu dari dirinya sendiri. Sebab itu 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Haleluya. Jadi kasih yang diberikan kepada kita bukan diambil dari luar dirinya, dari dalam dia sendiri. Haleluya. Haleluya. Saya sama istri saya, kalau saya hanya kasih yang di luar saya, itu saudaraku yang saya kasih, itu bukan suami istri. Tapi kalau saya kasih yang di dalam saya, hati saya, pikiran saya, dan segalanya yang lainnya, yang Anda nggak bisa lihat, dia bisa lihat, itulah namanya kasih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini Anda mau mengasihi Tuhan? Betul? Haleluya. Besok satu orang bawa jiwa satu? Betul? Haleluya. Ya? Kalau nggak bawa jiwa, Pak. Nggak bawa jiwa mandul. Mandul. Haleluya. Jangan terlambat. Iya. Iya. Bukti kasih itu juga saudara, dia akan melakukan yang terbaik. Bukan berleha-leha sesuka-suka dia. Yang penting gua datang. Yang penting gua ke gereja, atau yang penting gua datang, yang penting gua hadir. Bukan. Kasih itu saudara, itu dia melakukan sesuatu
yang paling terbaik dari dirinya. Nah, itulah yang dia kasih. Itulah kasih. Amin. Yesus sudah lakukan itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Mana lebih berharga, diri Yesus atau seluruh dunia ini? Tuhan Yesus. Nah, itu sudah dia lakukan buat kita. Dia kasih dirinya buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kurang apa lagi? Anda mau minta apa lagi sekarang? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara. Ya, ketika aku menikah dengan istriku, ya, aku bukan lagi dua tapi satu. Apa yang punya aku punya dia. Kalau kau menjadi mempelai wanita Yesus atau kau jadi milik Yesus, ya, karena kalau dalam pelajaran teologi ada mempelai pria itu Yesus, mempelai wanita gerejanya. Ya, tetapi saya tidak mau bicara dalam terlalu jauh seperti itu. Itu hanya gambaran. Saya persingkat supaya Anda paham. Kalau Anda, haleluya, betul-betul Anda memiliki Yesus, ya, Anda bukan lagi dua dengan dia, Anda satu. Jadi apa yang Tuhan punya ya itu punyamu. Jadi kau nggak perlu lagi Terlambat. terlambat. Iya, haleluya. Apa yang Tuhan punya, punyamu. Bayangkan betapa hebatnya kita ini. Spesial. Saudara, saya kaget kemarin. Kami di bangku belakang naik pesawat. Penerbangan kami jam 8 malam dari Makassar. Kami di bangku paling belakang lah, bangku 20 berapa begitu. Ya, saudara, terus saya jalan-jalan. Jalan-jalan karena masih lama penerbangan. Terus ada dua orang yang berpakaian rapi dan pakai kartu kartu tanda pengenal. Dia bilang, "Pak Pendeta Lubis." "Iya." "Saya kenal Bapak, saya sudah lama pingin ketemu Bapak." Ya, yang ketemu begini banyak di bandara, tapi ini yang paling seru menurut saya. Ya, dia bilang, "Saya sudah lama pingin ketemu Bapak." Dia bilang itu. "Oh iya, Bapak mau kemana terbang? Mau terbang kemana?" "Enggak," katanya. "Saya kerja di sini." "Bagian apa?" "Saya kepala bandara ini." "Kalau begitu Bapak bisa memindahkan kami dari bangku 20 sekian ke bangku 1 supaya kaki kita bisa selonjor?" "Bisa." Langsung dia telepon. Tetetet. Langsung anggotanya datang, kasih tiket kami berubah. Saudara, orang kalau nggak paham sistem, pikirnya ini hal yang mudah. Karena hal yang paling sulit adalah merubah sistem. Saudara, dulu banyak orang tidak mau pakai sabuk pengaman. Mohon maaf, walaupun saya pendeta dulu jarang. Tapi sekarang saya tidak berani. Kenapa? Karena ada sistem. CCTV. Ada kamera. Makanya di Singapura semua orang disiplin bukan takut Tuhan, takut kamera. Denda. Kalau hanya polisi stop saya, pret. Siap. Hampir rata-rata mereka pasti familiar dengan wajah saya. Karena saya banyak pelayanan di sana. Haleluya. Haleluya. Dan saya punya kode-kode tertentu, tanpa ada perdebatan saya bisa membuat dia tahu siapa saya. Saudaraku yang saya kasih. Iya. Itulah yang saya katakan tadi, saudaraku yang saya kasih. Kalau kita punya Kristus, segala-galanya jadi punya kita. Amin. Siapa yang bisa memindahkan sistem itu? Saudara, saya pernah mau terbang. Saya mau terbang, sudah tidak ada lagi bangku. Asli tidak ada bangku. Dicek semua tidak ada. Karena saya undang Kapolda Kepri waktu itu, ada yang penting itu atas perintah Wakapolri. Waktu itu Wakapolrinya belum yang ini dulu, yang siapa itu lupa saya. Saudara, itu nggak ada bangku karena harus Garuda, tapi bisa dalam waktu entah gimana tetap itu bisa itu artinya saudara bukan mampu merubah sistem.
Yang saya mau ajarkan di sini, ketika Kristus di dalam dirimu, Tuhan bukan hanya kasih dirinya, tapi sistemnya dia buat dalam dirimu. Haleluya. Saudara, saya mau tidur jam 1 pun pasti jam 4 pagi bangun. Mau tidur jam 2 jam 4 pagi bangun. Mau tidur jam 8 jam 4 pagi bangun. Kenapa? Itu sudah sistem. Seperti ada alarm. Bukan pakai alarm. Itu sistem. Itulah namanya gaya hidup. Itu namanya habit. Itu namanya sifat dasar. Jadi Tuhan kalau ada di dalam dirimu, dia akan bangun sistem dalam dirimu. Amin. Haleluya. 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 Yang sangat sulit dirubah adalah sistem. Anda paham sampai di sini? Anda ngerti? Kadang-kadang udah putih pun rambutnya belum tentu paham. Haleluya. 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 Makanya saudaraku yang saya kasih yang dari Kristus tadilah yang akan membuat kita makin cinta Tuhan. Amin. Makin mengasihi Tuhan. Amin. Dan kasih itulah yang mengalahkan segalanya. Kasih itu lebih kuat, lebih dahsyat daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Dan kasih itu lebih hebat dari nuklir Israel dan nuklir Iran. Kasih itu lebih hebat dari tsunami yang pernah terjadi 2004 di Aceh. Kasih itu lebih hebat dari tsunami yang terjadi di Thailand. Karena ketika kau punya kasih, kau mengalahkan segala-galanya. Amin. Haleluya. 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 Saya sudah pernah mau mati. Waktu 2004 saya ada di Aceh untuk nolong orang-orang yang kena tsunami. Saudaraku yang saya kasih, kami naik kapal kecil, ya, itu kapal terbalik. Air telan-telan. Puji Tuhan, saya tertolong oleh kapal yang lewat, saudara. Saya tidak tahu itu kapal siapa. Jadi saya dikasih tali, saya naik ke atas. Saya sudah banyak minum air laut. Saya bilang gini, haleluya. Mereka bilang, Allahu Akbar, katanya. Ternyata mereka dari PKS. Di situ saya terus bahasa roh. Bahasa roh. Saudara, waktu saya lihat itu air datang, sedikit pun tidak ada takut kematian. Jadi yang paling sadis, orang mati kena ombak. Jadi gini, ombak cut, kita dikasih sebentar ini untuk bernapas berpikir. Dia datang dari sana, tingginya nggak karu-karuan. Dia surut lagi. Bayangkan. Kita sempat dikasih berpikir soalnya. Meter-meter ya Pak ya? Iya. Saudara, yang paling menderita adalah kematian yang yang paling mengerikan, yang paling menyakitkan adalah kematian Digulung ombak. bukan digulung. Ya. Kematian yang kau masih bisa pikirkan. Artinya kau diberi kesempatan untuk berpikir. Matilah. 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 Matilah ini. Ah, itu paling menderita. Paling menderita. Kalau kau langsung ditusuk mati, nggak menderita. Tapi kau lihat. Di situ semua pakai senjata. 1, 2, 3, trek. Senjatanya nggak meledak. Ulang lagi. Ih, merinding saya kalau ini. Bayangkan. Dimain-mainin. 1. Ini juru tembak semua. 1, 2, tek. Waduh, salah. Ayo. Bayangkan kalau sampai 2 jam baru kau dibunuh. 2 jam itu udah, maaf cakap, itu kotoran semua keluar. Ketakutan. Ya, mindset sini. Haleluya. 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 Jadi saudara tahu, kasih Yesus terhadap saudara, kasih dia itu saudara, dia sudah tahu kematiannya jauh sebelum dunia ada. Bayangkan. Jadi ketika dia datang ke bumi sebagai anak manusia, dia selalu bilang, nanti aku akan disalib, akan dibawa ke tiang gantungan, aku akan dimakotai dengan mahkota duri, bla bla bla. Bayangkan saudara. Bayangkan kalau saudara ini ya,
4 tahun lagi kau sudah tahu kau akan dimahkotai dengan mahkota duri dan akan dicambukin dan akan ditendangin dan macam. Kau udah tahu. Saya yakin kau nggak bisa tidur-tidur. Ya. Jadi sebelum kau digantung kau mati duluan. Mati lagi BAB. Haleluya. Bayangkan, itulah kasih Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Bagaimana mungkin saya tidak mengasihi dia? Bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan Tuhan? Bagaimana mungkin saya melupakan saudara? Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap hidupku, sehingga aku ada sebagaimana Tuhan ada. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Sangat baik. Mari kita berdoa supaya saudara mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lihat, karena saudara punya kasih, Anda tidak takut, mana ada yang ganggu, lihat. Haleluya. Oh, haleluya. Maknya sakit. Haleluya. Haleluya. Oke ya. Kita doakan biar santet-santet hancur. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita doa ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasih-Mu kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kasih Tuhan Kasih Tuhan kami terima kami terima dari dalam diri Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan memiliki kekuatan yang dahsyat, yang mengalahkan segala kekuatan yang ada di seluruh bumi ini. Kami percaya oleh kasih Tuhan Yesus kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Oke ya. Doa makannya, doa makannya. Tuhan Yesus kuduskan, sucikan makanan minuman, dimakan minum menjadi sehat dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Yang rapi ya. Tuhan Yesus sangat baik. Ikan tangkap. Haleluya. Haleluya. Ayam dulu bosan katanya. Takut kolesterol. Haleluya. Di gomak enak kami gomak. Ntar, ininya nggak ada ya? Ada ya dia. Nana, ada yang mau ininya? Nih, Sedotan. sedotan. Sedotan tuh. Mau sedotan nggak? Nggak ada yang mau. Bare. Tenang, tenang ya. Tuhan Yesus baik. Ada. Ada akunya mana? Aku. Salam Bapak. Salam Bapak. Salam. Tuhan Yesus baik ya. Yesus baik ya. Hari 2 hari sekali. Ya. Kita sambil tidur. Udah ada minum, ambil minum. Apa kata? Ambil minum minta minum. Ya, makasih. Itu. Udah. Tuhan berkati ya. Amin. Ya. Ya, makasih Tuhan berkati. Kayaknya ini nggak paling penting kalian ini. Hah? Kayaknya jarang yang mau nih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sabar Bu, sabar, nggak ada. Maju jalan. Ada. Ya, sabar. Oke, maju. Sedotannya. Ini sedotan banyak nih nah. Ini satu. Dua anaknya. Dua. Dua. Buka. Kasih. Ya. Ya. Ayo. Ya boleh ntar. Dapat dulu semua. Udah dapat ya? Aneh ya. Yang belum maju dulu, yang belum. Habis, sudah. Udah ya. Udah ya. Si Arya molor ya. Ya, oke ya. Makanya belum dapat maju, belum dapat masuk. Udah. Tinggi tahu nih. Banyak orang supaya gigit. Ya. Di selat.
Jangan didoakan. Bangun anaknya tuh. Anaknya kasihan banget. Ayo, ayo. Air bongkak deh. Berat. Berat air. Orang buat minum buat berat. Ini nggak ada air. Ayo, ayo. Berat nggak apa-apa. Yang datang harus mandi. Berat. Ya. Langsung pulang, langsung pulang. Udah ya. Yang udah 2 udah langsung pulang. Nih. Ini kasih. Ya. Ya, Tuhan berkati ya. Yang udah 2 udah ya. Habis ya. Ya. Habis. Udah ya. Ini udah dikasih anaknya, udah ya. Ini siapa? Anak siapa? Anaknya udah dapat? Udah. Oh, udah.